Hai hai hai. Wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar guys? Api-api aja guys. Semoga semuanya baik-baik saja, sehat semuanya, sehat walafiat, jasmani, rohani, dan duitnya juga sehat. Jangan sampai duitnya kering juga. Nah. Itu sudah. Oke guys. Jadi kita meneruskan acara apa ini? Acara Sinau bersama, belajar bersama ya. Jadi saya akan membahas masalah windspeed, salah satu alat navigasi yang berada di atas kapal ya, terutama khususnya kapal-kapal kita di Pelni. Ini buat modal-modal sampai nanti kalau ada masalah di kapal, karena sering terjadi kerusakan ya, putus kabel atau bisa juga kena petir atau kabel yang sudah lapuk atau berkarat. Jadi saat ini kita membahas masalah macam-macam sih ya, apa untuk merek ya. Kita sekarang membahas masalah mereknya Walker nih, P1249. Jadi ada yang mereknya itu macam-macam sih ya. Yang di sabuk kemarin merek apa? Samyo. Tutup. Apa yang merek ini? Walker. Walker toh? Oke. Coba tunjukkan keseluruhan. Oke guys, alat ini fungsinya adalah untuk mengukur kecepatan angin, arah dan kecepatan angin ya. Biasanya seorang nakoda itu pasti membutuhkan alat ini, karena alat ini sangat penting sekali untuk proses sandar kapal ya. Ya toh? Untuk proses sandar kapal, kalau kita nggak tahu kecepatan angin berapa, arah angin dari mana, karena nakoda itu kalau sandar itu pasti yang ditanyakan arus kemana, angin kemana, arah dari dermaga atau dari laut, dari utara apa selatan, nah itu pasti ditanya. Karena apa? Karena itu adalah untuk mengetahui ancang-ancang nakoda mau menyandarkan kapal, sandar kiri apa sandar kanan. Ya ini dasarnya angin sama arus. Kalau arus itu nanti kita bicarakan masalah di speed lock ya. Speed lock kalau sekarang bisa pakai GPS. Cuman kalau speed lock atau Doppler lock itu lebih akurat karena itu posisinya di bawah air. Jadi di lunas. Nah, itu pasti beda. Kalau GPS itu di atas, dia pakai satelit. Nah, pasti selisih antara GPS sama speed lock itu pasti beda. Nah, perbedaan itulah yang menyatakan kecepatan arus. Arusnya kuat apa enggak, ya udah dari situ. Speed GPS berapa, speed speed lock berapa. Nah, kapal ini didorong apa ngelawan, dari situ kita bisa analisa. Jadi itu kalau kita jeli ya, kalau speednya turun di Doppler locknya atau speed locknya itu, nah GPS-nya yang naik, nah itu ada patokannya. Itu biasanya orang kapal udah tahu itu patokan. Kalau kita dulu, saya nggak lupa juga sih, udah lama nggak berlayar ya, udah pensiun dia berlayar ini. Jadi sekarang jadi dosen tapi nggak diakui juga ya, dosen seikhlasnya. Jadi begitu guys. Nanti ini untuk mengukur kecepatan angin dan arah angin. Ini adalah bagian-bagiannya ya. Ini sensor ini. Kalau di TV ini antena. Ini sensor ya. Tipenya P296 Combined Master Unit. Nah, ini konektornya ya. Ini konektornya. Nah, perlu diketahui untuk pemasangan windspeed untuk antena jangan sampai salah guys. Ini harus posisi lurus ke haluan kapal. Ini jangan sampai terbalik, ininya di belakang atau ininya di depan. Wah, kasus itu nanti terbalik ininya apa? Putaran arah anginnya nanti juga terbalik.
Yang perlu diperhatikan saat pemasangan, ikat yang kuat ini, bracketnya ini ikat yang kuat. Jangan didekatkan dengan pemancar. Itu akan cepat mengalami error di penunjukannya ini. Karena radio itu kan mancar ya. Mau VHF, mau MFHF, jauhkan. Makanya di kayak pemasangan semua alat ya. Ini sekedar masukan aja. Semua alat di kapal itu pasti ada tulisan distanca apa namanya? Standar kompas ya. Nah, itu pasti itu adalah jarak standarnya. Dan semua alat itu pasti ada spesifikasinya. Kabelnya berapa meter, ya kan? Tipenya apa, itu ada semua di manual book. Cuman kadang-kadang itu kita lalai, menganggap remeh pemasangan instalasi baru. Nah, itu perlu diketahui. Kabel yang harusnya bukan untuk antena dipasang antena. Pernah kejadian, ini pengalaman ya. Kabel antena GPS. Sebenarnya kalau kita lihat sistem GPS itu kan cuma nerima aja, nggak butuh tegangan tinggi. Nah, sama si tembaga sama serabut. Karena nggak nyampe anjungannya tinggi, tidak ada kabel darurat ya. Dipasanglah antena televisi kabelnya. Nah, setelah dipasang oke. Tapi dengan lama berjalannya waktu, nah, akhirnya akan mengalami error. Pertama dinyalain bagus, akurat, tapi setelah 1 hari, nggak nyampe 1 hari lah, kapal berlayar udah error. Nah, ini sebagai apa ya, masukan aja buat teman-teman semuanya. Jadi kadang kita itu menyalahkan alat, oh salah ini, apa alatnya rusak, belum tentu, bisa jadi pemasangannya yang nggak benar itu guys. Nah, alat ini memakai tegangan 24 volt ya. Jadi intinya untuk materialnya itu ini antena sensornya, ini ada yang kayak gelombang elektromagnet ya, sistemnya nggak kayak begini antenanya. Kalau ini kan konvensional ya kan, ibaratnya yang kurang canggih lah. Tapi ada juga, bisa juga dirubah, diganti antena yang bentuknya kayak apa ya, pipa gitu loh, cuman kayak ada lubang-lubangnya, dia pakai gelombang. Nah, ini displaynya guys, tipe displaynya P1249. Nah, ini display, ini anten. Dah, ini di sini ini power supply, ini power supply ya. Dari masukan inputnya, power supply-nya dari sini. Nah, sistem kerjanya jadi apa namanya? Kalau itu kan ada apa namanya? Data NEMEA. Wind speed ini data NEMEA-nya bisa dikonekkan ke ECDIS. Bisa. Jadi di ECDIS itu bisa nerima AIS, GPS, gyro, wind speed, terus apa lagi ya? Ya, speed lock, double lock atau speed lock. Sama, data NEMEA-nya adalah 0183. Coba yang sini bro, sini bro. Naikin. Nah, ini powernya ya. NEMEA power supply 24 volt. Ini ada pemasangannya, ada semua ini. Jadi kalau di alatnya itu power supply-nya warnanya yellow sama blue. Itu. Untuk data NEMEA-nya, jadi dia sistemnya itu pakai 5 kabel. 2 untuk power supply, 1 ground, 2 untuk NEMEA. Nah, kalau mau ngecek, ini ada ini 24 volt, ini NEMEA,
Terus dia pakai kabelnya apa ini? 2x2 core, 2x2 core. Ini 24 voltnya, 24 voltnya ini masuk ke sini. Ini kan ada plus, ada nol. Nah, untuk belakangnya ini, belakangnya soket, guys, saluran belakang soket, bukan yang ini. Ada lagi. Ah, ini nih. Mana tadi? Tadi, yang tadi. Terus, ini adalah sistemnya ini. Ini powernya nih. Power sama data name-nya masuk, ya kan? Ini ini data name-nya AB ya. Nanti kalau sampai di kapal enak itu, udah tahu lah. Maksudnya ini saya cuma menerangkan garis besarnya. Jadi power supply masuk, name-nya masuk, ini in. Nah ini out-nya. Ini yang ke mana namanya? Mau dikirim ke EGDIS atau kemana dari sini? Nah kalau normal ini biasanya warnanya biru kalau di Walker ya. Ini warna biru dia. Ada klip, ada durasinya. Ada yang ditanyakan dari sini? Murid-murid. Berarti yang dari atas yang mana mas? Yang dari yang bawah itu ya? Yang mana? Yang sambungan dari atas ke bawah display. Dari antena ke bawah. Dari antena. Startnya dari mana? Gambarnya kok kayak. Input lah. Hah? Kenapa? Antena dari input. Bukan, dari output lah. Dari bawah itu ya? Ada kabel 5. Ini kabelnya 5 nih. Mana ya? Perkabelannya coba. Gambarnya yang mana ya? Ada 5 kabel nih. 2 power supply, 2 input, 2 NEMEA. Nah, ini out NEMEA ini. Yang ini out NEMEA apa? Ini yang ke EGDIS itu loh. Yang digabungin ke EGDIS yang ini. Dari antenanya mas. Nih. 1, 2, 3, 4, 5 ini. Kalau di sini kita apa jelasinnya agak ini apa? Nggak kayak langsung di apa di barangnya gitu. Oh, cara-cara barang ya Pak ya. Gambar yang keseluruhan tadi bro, gambar yang keseluruhan aja yang sampai ke anten, gambar ke anten kabel. Ini apa ini? Ini khusus yang anu ini, yang bawah, yang ke anten tadi mana? Bukan di gambar ini. Oh, Sing do anten mau lo, sing ngambil antennya mau lo. Ini, ini gede nih, yang ini nih sama. di antena ya. Bawah, sini loh. Ini loh. Iya, ini tegangan, ini kan tegangan nih. Ini tegangannya, ini plusnya. Nah ini yang kabel ke apa? Ke antena. Nah ini yang outputnya ini outputnya, yang 2 kabel ini A B, itu. Ini ada di sini ada 5 kabel ini. Biasanya rata-rata kapal Jerman ya 5, sama ini juga 5 ini. Kemarin kita pasang di Kelimutu itu pakai 5 kabel. Nah itu kan kadang-kadang ada yang putus atau pemasangan soketnya nggak pas atau udah karat di atas, itu kadang-kadang nggak dibersihkan, kena garam, bisa nggak keluar. Saya nggak ada ininya sih, apa namanya,
Ada kalau ada yang bekas, yang rusak, mungkin bisa enak jelasinnya. Jadi ini ada input masuk dari mana? Dari anten, dari antena itu masuk ke sini. Dari sini baru ke display. Nah, dari ke display. Nah, ini perkabelannya ini. Dari anten masuk sini, ini kabel 5. Ya. Tapi tegangan 24 itu masuk juga ke sini. 24 ini masuk ke sini juga. Ini kalau nggak ada tegangan ini nggak bisa terkirim nemianya ke sini. Jadi ini timbal balik aja. Gitu loh. Sistemnya dari sini datanya masuk toh. Nah, dia begitu. Jadi kalau umpamanya cara ngukurnya ini ada nggak ini bisa diukur dari sini, dari kabel ini kan ada 5 ya, dari sini kan ada 5 kabel tuh. Nah, 2 power supply, yang 1 ground, 2 NEMEA. Nah, NEMEA-nya sampai ukur dari sini ada nggak? Kalau ada berarti display ini akan berfungsi normal. Nah, cara kita menjustifikasi alat ini, jadi pastikan dari sini tuh keluar NEMEA. Jadi nggak masuk ke jaksel dulu ya? Nggak ada langsung ya? Ya ini jangan bos. Maksudnya kita ukurnya nggak lewat jaksel tapi dari antena kabelnya. Ya ini lepas, bebasin kabelnya yang dari sana untuk powernya tetap sama apa namanya sensor output yang dari situ yang mau masuk ke sini itu dicek. Nah itu dicek. Kalau dia ada tegangan NEMEA-nya, yang paling enak ya kayak itu kita punya alat kemarin itu. Nah itu. Nah kalau berarti pasti di sini normal. Jadi ini kan satu untuk masuk ke sini, satu untuk keluar ke output. Output ini nggak usah dipikir dulu. Kalau mau benerin itu ininya dulu. Ininya normal apa enggak? Yang dari sana, yang dari anten itu untuk NEMEA-nya itu masuk nggak ke sini? Mamanya ini, ya datanya nggak akurat, ya. Strip biasa. Ah, itu kan. Apa ini masalahnya? Ini mah nggak usah diuprek-uprek ini sama ini. Cek dulu aja ini. Inputan dari anten. Anten ini ke sini kan jadi input nih. Kalau dari sini output. Outputnya ini jadinya ke sini input. Nah, kalau di sininya dia apa? Normal, berarti ada masalah di display. Cara menyelesaikan ya, menganalisa kerusakan. Nah, itu. Jadi belum tentu apa displaynya yang rusak, berarti antenanya yang bermasalah. Ya toko ndukur, menisor, lebu, bleng, kalau gini mudun, metu, ekdis. Itu. Nah, kadang-kadang alat ini kan tidak bisa true motion, ya, tidak bisa true motion karena memang ini dirancang dari pabriknya seperti itu. Kita harus apa namanya kayak ada alat lagi yang supaya penunjukannya di sini pasti relatif motion, true motionnya nggak bisa. Ada bukunya ada itu, alatnya lupa saya. Oke, gimana? Paham ya? Paham nggak? Ya, jadi ada nih suatu kendala di sini. Untuk di sini nih kita untuk tegangannya 24. Ya, 24 masuk. Tapi NEMEA-nya tidak masuk ke sini. Terus ya kan? Tapi tegangannya masuk 24. Nah, ya ininya rusak. Nah, berarti kan kita di sini rusak nih. Nah, yang kemarin sampai itu kan ada. Ini ada transistor di sini. Biasanya itu yang terbakar. 7812 jadi menurun. Nah, kemarin saya sudah pernah bongkar, sudah kita cari persamaannya nggak bisa juga. Kasusnya di kapal Sinabung. Nah, ini. Ya itu aja sih, simple aja. Biasanya petir, kena petir atau masangnya dekat dengan pemancar, ini cepat rusak. Jadi ada dua, ada directionnya, ada speednya. Ini ada dua. Kalau ini kan arah angin, ini arah anginnya, ini kecepatan angin. Ini yang muter ini.
kayak apa ini, kayak sendok ini. Ini ditiup aja udah muter, kebaca di sini. Kalau mau simulasi sebelum dipasang ke atas, pasang dulu di bawah, disimulasi aja. Ini pegangin di sini, tiup, ini berubah ini pasti angkanya. Nggak usah dinaikkan dulu, tek aja di bawah dulu, commissioning di bawah, tes. Kalau sudah oke baru pasang ke bawah, ke atas. Itu aja. Kalau di Walker kan tidak ada dia pakai 3 kabel doang. Plusnya dia ngambil di ininya, apa jadi satu, plusnya ini sama plusnya itu. Jadi dia apa ya, pakai 3 kabel. Kalau ini kan di mana sendiri ya. Jadi di sini masuk ke sana power, masuk ke sini. Karena dia nemianya apa ya, utuh, istilahnya itu utuh. Kalau ini kan ini utuh. Kalau yang di sistem Walker kan nggak bisa. Nemianya nggak bisa, nggak bisa dipakai. Kalau ini bisa, karena ini tersendiri. Nah ini AB ini, main plus, main. Ini yang disambung ke EDIS. Kalau di EDIS sudah nampak, ya ini di sini kadang nih, sininya ini kan ada AB. Ini PH1, PH2, PH3. Satu. Outputnya satu aja kalau nggak salah. Tadi gambarnya itu. 4 ya? 4 ya? Piro mau? Ini bro, ini loh outnya 1. Ini nih. Ini kan power supply, ini innya. Ini warnanya biasanya kalau ini biru, klip. Kalau error di sini nggak bisa main. Terus di sini koneksinya kuning. Kalau dia connect ini kuning. Oranye ya. Kayak relay itu mau apa? Kalau itu nggak tahu nih, nggak pernah dipakai, nggak dipergunakan ini. 45. Apa mungkin kalau untuk output misalnya nih, kita nggak perlu masuk ke output di sini ya? Tambahan lah dari sini. Ini tuh kalau dibaca sama laptop, ini komputer RJ45. Oh, berarti kita soket. Hah? Ngopi sih bro. Bisa? Kita bisa ngereknya dari sini juga bisa itu Pak ya? Bisa. Yang bikin. Enggak, sebenarnya kita kan dari sini nih masuk sudah ada, ya kan? Data DMA-nya, ya kan? Nah di sini ya, berarti kita mau untuk outputnya bisa di sini juga ya, pakai 45. Sudah Pak? Kalau lihat outputnya bisa harusnya. Tapi aku belum pernah ngecek, belum pernah ngetes ini. Ini belum pernah aku ngetes. Karena dari sininya udah bagus buat apa? Kecuali kalau kita mau update software, nah itu. Kalau ini kan digunakan kalau sudah ada permasalahan di sini. Software lain tidak ini mau di WinSpeed, mau di apa namanya radar, EDIS, BDR. Nah itu kalau begini-begini itu kan untuk software ini. Kalau nggak dipakai buat apa? Jadi kalau seandainya ini yang sehat satu outputnya rusak, kita gunakan ini juga. Ya kabelnya support enggak, maksudnya. Ini kan saya belum ngecek, saya nggak berani menjelaskan ini. Kalau saya itu harus dicek dulu, outputnya ada enggak. Ini powernya, saya pasang power sini. Ini power outputnya nih. Power output, ini power inputnya. Coba ini apa ini? Alternatif power. Alternatif power ya. Nah, kan? Oh ini, oh iya bukan. Sorry. Berarti ini bukan. Ini untuk alternatif aja. Jadi satu di sini kalau ini rusak bisa pakai ini.
DC valid. Foto ini S45 nih. Jadi dari sini S45 ini. Dia pin 8. Ini kan apa? Pin 8 ya kan. Dari di sini ini sudah ada tegangan juga plusnya. Nah, ini adalah NEMEA-nya, TX channel AB-nya ini. Ini relay nih NCNO. Ini nggak pernah saya pakai ini. Maksudnya belum tak pelajari yang ini. Yang setahu saya ya ini aja nih. Sistemnya di sini aja mainnya. Power supply sama kabel ke anten. Oh ini belum pernah sini. Saya cek ini aja. Ini juga belum. Jadi itu channelnya bisa yang dari atas tergantung yang mau dipakai ya, channel 1, 2, 3, 4 Mana? dari atas. Yang dari atas, iya. Iya bisa. Jadi kamu pakai yang mana? Iya. Pakai itu aja. Datanya aja. Datanya. Ini kan satu, ini bisa. Ini bisa. Tetap yang untuk ininya tetap di sini nih. Powernya. Powernya dari sana tetap dari sini sama. Jadi powernya itu pokoknya intinya di atas itu ada power di anten. Ini hanya kan tergantung kalau pasang di channel 1, 2, 3, 4. Iya, ini kan input nih, inputan. Jadi pasangnya yang udah di sini. Ini pilih nih. Kalau outputnya di sini. Ya. Ya. Kalau di sana NEMEA-nya masuk ke sini, AB-nya masuk, ada tegangan. Terus di sini apa umpamanya nggak kebaca di sininya ada tegangan masuk, nah, berarti displaynya bermasalah. Udah ada sebenarnya. Simple sih ini sebenarnya, cuman kalau apa ya gampang-gampang susah. Gak semuanya orang juga tahu sistem kerjanya. Kalau bacaan ini hanya pakai apa? Dokter yang pakai kabel itu, dia keluarnya apa? W kalau nggak salah depannya. Belum pernah sih aku ngecek. Ini aja baru bikin iki murid situ iki rada lodong iki anjane. Ngetes dosen ini terus sih. Melompati yang udah diajarkan. Iya. Terlalu. Oleh kate gak iso nduk kapal tak juwoto sih hari ini. Ben. Kalau begitu dosen dikasih sudah buat PR kamu aja sama. Kalau dosen dikasih jawabannya gitu. Munculnya apa dolar apa? Aku ngerti, dhek iku arep ngelek-ngelekno aku nek YouTube. Aku paham aku. Iya. Tapi aku lo gak apa-apa dilelekno aku nyari ganti jasa. Gak masalah. Aku santai. Aku nek gak iso ya aku gak iso aku, Bro. Takon salah. Lah wong takok iki diodot pasang harusnya di atas, karepmu lah. Aduh ya protes nang pabrik ya, protes aku. Istilahnya kan biar kita ngomongnya kalau nanti meraktek. Kan takutnya kan ada yang kebalik bacanya kan. Nah, Yo, kebalik kan pakai AVO analog. Kalau tegangan itu pasti NEMEA itu kurang dari 10 volt. Tapi itu belum tentu NEMEA. Kadang-kadang itu kita ketipu. Gitu loh. Yang akurat itu ya pakai itu alat kemarin itu kita bikin itu pakai laptop itu yang murah ya. Kalau yang alatnya ada yang aslinya mahal. Aslinya mahal. Kita gak ada guys, beli guys. Modal. Tapi kalau mana kalau kita ada alatnya kan kita ngetes ini bukan NEMEA, ini NEMEA. Kan jadi enak gitu. Ada sih di situ, lupa aku. Iki tawakoke sing lali-lali ya. Lah aku lek mbok kon ngelingno apa ngarani? Iki ne hurufe opo? Dolar ya. GPS kan gampang G dolar. Zero G. H ngarepe H. HD HDD apa? Ya kan lek win speed ya kaya UV wae. Ngono ae. Jawabanku gampang loh. Ya babet iki nek makane aku kan ngomong
saya bukan teknisi, ya toh. Saya bukan teknisi, saya bukan dosen. Lo kok dikongkon ngajari? Kira-kira masuk akal apa enggak? Hah? Lo kok gelem awakmu ngetut aku kok gendeng melok gendeng kon kok. Ngono lah, aku nyeblong jurang, kowe nyeblong jurang. Ya, tapi aku tetap apa ya, dari apa pengalaman. Maksudnya saya menyampaikan itu tidak menjerumuskan. Maksudnya kalau memang ada kesalahan, ya silakan di komen ya toh. Kan ada di situ disediakan kolom komentar. Nah, kok nek aku gak iso, ya wuru ono ganti ya. Oh, saya cuma manusia biasa, Bos. Nah, hanya sebatas saja. Kalau kan ada udah disediakan kolom komentar. Iya. Di komentar ya, di komen aja, Pak. Itu kok ini, Pak. Nah, oh iya, berarti aku salah. Ya sampean bener no. Nah, ditulis aja di komen. Iku salah, sing bener ngene kan ngono, gampang. Kan ini untuk semua orang. Maksudnya itu jangan sampai jangan sampai itu kita itu menjerumuskan. Makanya kita itu kerja itu hati-hati. Ojo sampai main plus sama lah dengan apa namanya? Kayak apa namanya? Fire alarm yang sering terjadi. Kenapa sering ada kerusakan di modul? Ya, salah satunya yang paling utama itu adalah short tegangan. Optik yang di plafon itu kan ada tegangan 24 volt. Kira-kira lek sampean keletno seperti ini nempel terus berhari-hari, Kak Markonisi ora peduli maunya, listriknya ora peduli. Yo kobong modulmu. Udah berapa ratus juta, bukan juta lagi tuh. M, bro. Ulah satu orang. Loh, makanya tak ajari. Nek nyambut gawe sing bener le. Ngono lho, masalah rezeki itu Gusti Allah sing ngatur le. Ya kaya aku ngene iki dadi dosen gak ono bayarane ya sapa ngerti kok oleh tombokan SDSB. Ngono lho, Bro. Yo. Iya. Ancur. SDSB itu. Wes yo. Dhuwur iki istirahat sik. Engko dilanjut mana mari dhuwur. Aman. Closing dulu. Nanti dulu, belum sampai 11.30. Hah? Oh wes, ora. Jamnya jam 11.30. Oke guys, jadi kali ini kita dapat materi windspeed ya. Mudah-mudahan ini hanya kulitnya aja ya. Ibaratnya ilmu itu hanya kecilnya aja. Jadi untuk lebih hebatnya lagi ya mungkin yang jelasin ya maker lah. Atau teknisi master kalau saya bukan master. Saya cuma ala kadarnya. Terus nggak jelas lah pokoknya. Ya? Sebenarnya kita dasarnya dari antena atas sampai masuk ke junction sampai ke display, alurnya gimana tadi. Yang penting kan itu, jalurnya itu. Tapi alat ini sangat penting sekali, ya. Nah ini kalau data valid ini kan nyala ini, nih datanya. Sangat penting sekali ini untuk sandarnya kapal. Karena apa? Kalau arusnya lebih kuat atau anginnya lebih kuat, itu nakoda pasti punya inspirasi untuk menyandarkan kapal itu dirubah. Yang tadinya maunya sandar kanan bisa dirubah sandar kiri karena ini angin. Apalagi kapal-kapal penumpang itu makan angin. Kapalnya gede, tinggi, nah itu makan angin, Bos. Nah, ini Mas, Sangat penting. CPU oke nih, biasanya itu CPU, warnanya itu biru ini. Ya dia klip-klip. Di situ ada bukunya ya kan. Kondisi normal, abnormal ada di sini. Jadi tidak ada masalah. Sampean bisa ini normal apa enggak? Sampean tahu ini normal apa enggak, ini tahu dari bukunya. Nanti klip-klipnya ada berapa detik, tak itu running. Kalau enggak gitu ya berarti ada masalah, rusak. Berarti enggak ada inputan dari anten. Pernah kasus ini terjadi di KM Sinabung. Nih. Itu? Oke, masuk Pak Eko? Masuk. Jos gandos.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.